Sudah bisa diterima Pak Adi? Ya, jelas Pak. Bisa ya? Oke, Jelas, suara saya juga jelas? sangat jelas suaranya. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu senior-senior saya, ada Bu Dekan Fakultas Ekonomi, ada Bu Wakil Rektor Bidang 2, ada Bu Astiwi, ada Bu Sri Margowati, pendahulu kami di LPPM, dan Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati teman-teman di LPPM yang melaksanakan atau mengimplementasikan program kerja pesantren publikasi ini, dan Bapak Ibu sekalian dalam forum virtual ini. Jadi saya akan mulai melaporkan bahwa hasil pretest pada sesi 1 di hari kedua ini adalah rata-rata 56,83 yang hampir rata dengan kondisi pada hari Kamis kemarin. Kemudian kita akan melakukan diskusi ini selama 1,5 jam ke depan, dan diharapkan pada post test nanti nilainya meningkat menjadi rata-rata di atas 85 atau syukur-syukur ke angka 90. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah diskusi santai acara LPPM. Ada 3 sebenarnya, pesantren publikasi, pesantren metode penelitian, dan pesantren pengabdian masyarakat. Kita mulai dulu yang pesantren publikasi, launching dulu, kemudian mungkin bulan depan kita akan launching yang pesantren penelitian dan pesantren pengabdian kepada masyarakat. Lalu tadi disampaikan Pak Adi bahwa narasumbernya adalah gantian saja dari internal, ada banyak itu yang punya pengalaman untuk berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, mari kita mulai penerbangan ini. Pertama, bagaimana kita membangun roadmap publikasi internasional. Di dalamnya materi yang akan kita diskusikan ada 4 hal. Pertama terkait standar penelitian, yang kedua standar kualitas artikel, yang ketiga membangun roadmap publikasi, dan yang keempat research metric. Nah, mari kita awali dari sesi pertama tentang standar penelitian. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kita ini siapa? Ini yang akan menjawab atau memulai bahwa kalau kita siapa, maka kita harus berbuat apa dan hasilnya apa. Menurut Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia, semua dosen Unima itu sudah pada level 8 dan level 9. Level 8 itu adalah setara dengan lulusan magister, dan level 9 setara dengan lulusan doktoral. Maka kuncinya, orang yang memiliki atau memegang ijazah master dan doktoral itu dicirikan dengan 3 hal. Kelompok pertama ini adalah kemampuan pengetahuan. Kedua ini adalah kemampuan manajemennya. Mari kita lihat yang kelompok pengetahuan atau kelompok, bukan pengetahuan ya, kelompok skill. Pertama ini kelompok skill, maka kita semua minimal melalui riset. Jadi kuncinya adalah melalui riset. Yang disebut mengembangkan iptek sama di sini melalui riset. Hingga menghasilkan karya yang inovatif dan teruji. Sedangkan untuk yang S3, kreatif, original, dan teruji. Yang membedakan karya dosen-dosen yang bergelar S2 dan S3 adalah dari 2 ini. Kalau S2 itu cukup inovatif dan teruji, kalau S3 kreatif, original, dan teruji. Sugeng rawuh Bu Heni Setiawati. Nih, muncul di layar saya paling atas soalnya, jadi saya sapa dulu. Nih, yang kedua, saya lanjutkan. Yang kedua,
pemecahan masalahnya, kalau kita di level 8 S2 itu pendekatan inter dan multidisiplin, kalau S3 pendekatan inter, multi, dan transdisiplin. Yang ketiga, kalau yang S2 itu mengelola riset, dan mendapatkan pengakuan nasional atau internasional. Sehingga ini mendasari mengapa lulusan S2 berkualifikasi lektor itu boleh untuk menjadi ketua penelitian skala nasional. Karena KKNI-nya level 8 adalah mampu mengelola riset. Tapi sampai dengan riset terapan saja. Yang level 9 yang Bapak Ibu berijazah S3 atau sedang menguji S3 atau sedang menempuh S3, kemampuan manajerial risetnya adalah mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset. Maka kata kunci mengembangkan riset itu menjadi ukuran bahwa metode penelitian bagi dosen-dosen yang sudah S3 pasti unik-unik, aneh-aneh, baru-baru, dan seterusnya. Karena mereka memang punya kewenangan dan sudah dibekali, sudah dinyatakan kualifikasi untuk mengembangkan riset, mengembangkan topik-topik baru, membuka jalur-jalur riset baru, mengembangkan metode baru, sehingga mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional. Jadi, kalau S2 nasional atau internasional, kalau S3 nasional maupun internasional. Jadi atas dasar kemampuan ini, pada saat Bapak Ibu studi S3 dan berhasil menerbitkan artikel di jurnal berreputasi, maka direkognisi untuk tidak ujian terbuka karena sudah mendapatkan rekognisi internasional dan lulus training meneliti dan akan dilanjutkan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan riset. Overall di Unima adalah kita pada posisi ini level 8 ya, lebih didominasi oleh dosen-dosen yang berkualifikasi S2. Tapi tidak masalah. Kalau nanti kita punya rekam jejak yang banyak, juga kita akan mampu mengelola riset dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, atas dasar Perpres nomor 8 tahun 2012 itu, kemudian pada bulan September waktu itu dimunculkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Kemudian 2 tahun berikutnya ada Permendikbud 44 tahun 2015 ditetapkan tanggal 28 Desember yang saat ini telah direvisi menjadi Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi yang di dalamnya juga ada standar penelitian. Maka kemudian ruang lingkup standar nasional penelitian itu terdiri atas 8. Yang pertama standar hasil. Standar hasil itu diatur atau dijelaskan kembali dengan surat edaran Dirjen Belmawan nomor B 323 B.1 SE 2019. Ini mengatur luaran penelitian yang include terhadap penyelesaian studi. Jadi studi S3 luarannya ini, studi S2 luarannya ini, S1 luarannya ini. Nah, yang tidak terkait dengan S3, yang standar hasil penelitian itu adalah mengatur bahwa hasil-hasil penelitian itu yang tidak bersifat rahasia harus dipublikasikan, didesiminasikan, dimasyarakatkan atau dimintakan perlindungan kekayaan intelektual. Jadi kalau kita penelitian menghasilkan artikel, artikelnya itu adalah pemenuhan standar hasil. Yang kedua standar isi diatur melalui Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Ini adalah yang tadi kita bicarakan, menghasilkan temuan baru dan seterusnya. Lalu itu dijabarkan kembali melalui RIRN, Rencana Induk Riset Nasional. Dan untuk perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk membuat yang namanya
rencana induk penelitian atau rencana strategis penelitian. Nah, kemarin kita sudah penelitian PTUPT, PDUPT, PRVI, itu maksudnya adalah untuk pemenuhan standar isi penelitian. Jadi disesuaikan topiknya sesuai dengan RIP nomor 3, nomor 4 itu adalah dalam upaya ini. Yang C, standar proses, ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan seperti yang kita lakukan. Yang D, penilaian terhadap rencana, pelaksanaan, dan luaran. Jadi ini dinilai semua. Lalu standar peneliti adalah kualifikasi peneliti. Maka dalam Permendikbudnya mengatakan bahwa standar peneliti itu ditentukan dengan kualifikasi akademik dan rekam jejak. Itulah mengapa DRPM membuat panduan edisi 12-13 itu sudah mengatur standar peneliti. Peneliti yang sudah S2 dan lektor dan punya rekam jejak di bidang KI dan publikasi boleh memimpin riset. Lalu dalam konteks penyelenggaraan institusi, kemarin kita PRVI ada PRVI unggulan, PRVI reguler, ada PRVI akselerasi, PRVI pemula, itu adalah standar peneliti. Diatur yang boleh akselerasi yang seperti apa, untuk menghasilkan apa dan menjadi apa. Lalu standar prasarana, lab, referensi, media publikasi, penjaminan mutu penelitian, dan biaya. Kira-kira itu sebagai pengantar. Lalu kalau disimpulkan, maka proses penelitian di perguruan tinggi kita di Unima itu ada sumber daya, di sini ada proses, ada hasil, dan ada tindak lanjutnya. 4 komponen penting ini di Unima. Yang pertama, penelitian di Unima terlaksana kalau ada penelitinya tersedia, ada sarananya, ada roadmap dan RIP, dan ada biaya risetnya. Lalu setelah 4 komponen ini terpenuhi, bagaimana pelaksanaan, pengelolaan, dan penilaiannya? Ini adalah penjaminan mutunya. Kalau ada sumber daya, ada prosesnya, maka ada hasilnya. Hasilnya adalah proven teknologi atau teknologi yang terbukti, teknologi tepat guna, model, teori, fenomena, kaidah, atau postulat baru. Nah, kalau sudah menghasilkan ini, diapakan? Nah, kita punya 3 pilihan. Dipatenkan kalau itu mengandung novelty di bidang teknologi, metode, dan proses. Diseminarkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, atau dipublikasikan dalam jurnal dan buku. Nah, tujuannya apa? Atau sebenarnya tujuannya ini adalah supaya dimengerti orang lain dan dimengerti mahasiswa sebagai sumber belajar. Maka kalau dikoneksikan dengan Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI itu, mengapa dosen harus meneliti, mengembangkan ilmu, ya kuncinya tadi mengembangkan ilmu, supaya kita mengupdate ilmu pengetahuan, menambah atau menambah pengalaman baru dalam pembuktian teori yang itu bisa kita ceritakan kepada mahasiswa, sehingga pada saat kita mengajar, selain materi yang asosiasi, kita juga pada saat kondisi keilmuan terkini, sehingga pada saat mahasiswa semester 1, 2, 3, 4, pada saat kita mengajar, dimasukkan materi-materi tentang hasil-hasil riset terkini, pengalaman mengambil data, dan seterusnya. Harapannya mahasiswa itu terbentuk pola pikir risetnya. Pada saat mengambil skripsi, dia sudah siap untuk melakukan penelitian terbimbing. Nah, ini adalah pesan terdalam dari Perpres nomor 8 tahun 2012 ditambah UU 12 tahun 2012 ditambah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kalau 3 itu dijadikan satu, intinya adalah dosen diharapkan memiliki cerita baru pada saat mengajar, menceritakan pengalaman-pengalaman baru pada saat kita mengambil data, membuat atau menampilkan data hasil penelitian. Nah, sehingga nanti mahasiswa itu mengikuti kita. Kira-kira begitu.
Lalu setelah penelitian itu kita lakukan, tentu semua orang akan berpikir kita itu kan sekarang kepengen menghadirkan atau menghasilkan artikel yang kualitasnya itu nomor wahid, yang kualitas Eropa, kualitas Amerika, kualitas dunia. Bukan paper yang kualitas Temanggung, kualitas Magelang, atau kualitas Solotigo. Jadi kita ingin menghadirkan paper-paper yang kualitasnya itu kualitas Birmingham, kualitas Moskow, kualitas mana ya yang terkenal, Madrid misalnya. Nah, maka ini kami di LPPM sudah membuat bagaimana atau di mana atau paper yang ketika kita submit ke jurnal itu bisa diterima. Bapak Ibu, mari saya ajak untuk membayangkan sebuah kotak besar 3 dimensi. Di sini adalah titik awalnya 0, ini adalah diagram kartesian 3 dimensi, di mana sumbu X ini adalah mewakili novelty atau kebaruan, sumbu Y itu adalah mewakili presentasi paper atau penyajian, dan sumbu Z itu adalah mewakili kontribusi paper. Maka artikel yang diterima atau accepted itu kalau dianggap bahwa kartesian ini memiliki sumbu atau skala mutlak 10, paper yang diinginkan editor itu adalah pada kondisi ini 8,8,8. Nah, di sini artinya apa? Kita baca menggunakan istilah matematika X, Y, Z. Maka X novelty-nya harus tinggi. Setelah itu disajikan dengan baik. Tarik lagi ke sini. Setelah disajikan dengan baik, kontribusinya juga baik. Nah, sehingga melalui pesantren publikasi ini, kita akan sama-sama belajar untuk membangun roadmap di 3 hal. Bagaimana kita menyajikan novelty, bagaimana kita mempresentasikan paper yang bagus, yang mengalir, yang runut, dengan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. Lalu yang ketiga adalah bagaimana menyampaikan kontribusi dari artikel yang kita tulis. Bapak dan Ibu sekalian, artikel itu tidak ada yang mutlak. Sing apik banget tidak ada, yang jelek banget juga tidak ada. Pasti akan ada, oh ini novelty-nya tinggi, tetapi presentasinya tidak bagus. Novelty-nya tinggi, tetapi kontribusinya belum nampak dan seterusnya. Sehingga nanti akan kita bongkar melalui beberapa narasumber dalam 2 minggu sekali untuk kita menata kembali puzzle kita. Saya lanjutkan. Nah, ini yang kemudian novelty itu apa toh? Novelty itu adalah unsur kebaruan atau pembeda. Artikel dikatakan baik jika mengandung unsur kebaruan sehingga memiliki kontribusi baik bagi ilmuwan, bagi kehidupan. Maka yang disebut baik, yang disebut baru itu tidak mutlak, yang disebut beda juga tidak mutlak. Yang diharapkan adalah sebuah paper itu mengandung kebaruan, tetapi kebaruannya itu menghasilkan manfaat baru. Jangan yang penting beda, yang penting baru, tetapi malah menambah penderitaan bagi pembacanya. Itu tidak boleh. Jadi novelty yang dimaksud di sini adalah kebaruan yang kontributif. Lalu di mana kita meletakkan novelty di sebuah paper itu? Kalau kita lihat general structure dari research paper itu ada bagian awal, judul, abstrak, keyword. Fungsinya ini adalah sebagai simbolik, make them easy for indexing and searching. Maka title, abstrak, dan keywordnya harus informatif, atraktif, dan efektif. Nah, yang berikutnya ada main tag ini atau body text, imrat. Nah, ini yang akan kita
bongkar di siang hari ini dan nanti akan dilanjutkan oleh pemateri-pemateri di minggu-minggu berikutnya. Saya hanya mengantarkan saja. Yuk, body text sebuah manuskrip mengikuti format IMRED, Introduction, Method, Result, and Discussion. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lebih dari ini kok gitu. Pendahuluan itu isinya apa yang Anda atau orang lain lakukan, mengapa itu. Maka kita bisa menempatkan novelty ini pada bagian pendahuluan. Nah, mengapa kita melakukan itu? Contohnya, teknik membuat tempe itu dilaporkan bertahun-tahun, untuk mencuci kedelai adalah dengan diinjak-injak. Ya kan? Itu menghasilkan masalah baru. Misalnya kalau kuku penginjaknya itu lepas, kan bisa masuk ke tempe dan bisa kemakan orang yang. Lalu ada metode baru dengan cara digiling, tapi itu juga sudah dilaporkan orang. Kita pikirkan yang lain. Nah, untuk itu sesuatu yang baru bisa diletakkan di bagian pendahuluan. Apa yang sudah dilakukan orang, kita melakukan apa? Apa yang sudah diketahui orang, belum diketahui, kita bongkar yang belum diketahui orang itu. Maka adalah novelty. Yang kedua, di bagian metode. Nah, untuk melakukan sesuatu itu juga bisa mengandung novelty tinggi. Jadi bagaimana mengambil data? Contohkan misalnya di bidang ekonomi, untuk bisa mewawancarai perusahaan itu kan selama ini dikumpulkan atau diwawancarai, disuruh mengisi angket dan seterusnya. Tapi apakah itu banyak dilakukan? Iya. Dan hampir semuanya mengatakan risiko bohong. Karenanya mungkin sebagian dari kita muncul ide bagaimana kalau di direktur itu ditaruh di satu tempat, kemudian dipasang sensor-sensor di kepalanya, namanya neuroscience. Kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendadak dan responnya seperti apa, maka sinyal yang dibangkitkan dari sensor itu ditangkap dan digambarkan, diterjemahkan dalam bentuk analisis data. Nah, ini contoh saja, belum tentu benar yang saya contohkan. Lalu di hasilnya baru, pasti hasil pasti baru kalau prosesnya benar, ya kan? Novelty lagi. Lalu di pembahasan, mendiskusikan dengan cara-cara baru juga novelty. Maka paper yang bagus, ide gagasannya baru, metode untuk pembuktian masalahnya baru, hasilnya baru, dan cara menafsirkan datanya dengan cara-cara baru. Ini pasti disukai oleh editor. Nah, tapi apakah iya? Kalaupun tidak, setidaknya ada salah satu unsur di bagian dari 4 ini. Gagasannya biasa saja, tapi metode pembuktiannya baru. Oke, novel gagasannya biasa saja, metodenya juga umum, hasilnya juga bisa ditebak, tapi cara mendiskusikannya itu dengan cara-cara yang lain atau cara-cara baru yang lebih simpel dan lebih sederhana, tetapi menghasilkan kesimpulan yang lebih valid. Itu juga boleh. Nanti kita diskusi. Yang kedua, kontribusi. Setelah tadi itu novelty, sekarang bicara kontribusi. Kita tidak menuliskan kontribusi, atau kita tidak menulis kontribusi kita tanpa menuliskan hasil-hasil penelitian terdahulu. Yang ini disebut state of the art. Di mana letaknya di paper itu atau cara menyusunnya ada di pendahuluan, diskusi, dan kesimpulan. Mengapa pada pendahuluan itu kita melakukan riset itu atau membahas itu? Nah, ini disebut sebagai pengantar ke kontribusi. Oh, ada 3 peneliti yang lain dilakukan kritisi, sudah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Kemudian kita membuat gagasan baru untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baru, menghasilkan kontribusi baru. Setelah itu, di mana dijelaskanlah di pembahasan kontribusi riset kita itu apa, dan ditegaskan dalam kesimpulan bahwa hasil riset ini menjanjikan untuk dikembangkan pada bidang studi terkait. Contoh misalnya di bidang farmasi.
apa ya? Dosen farmasi membuat gagasan, membuat solution atau solution itu apa ya? Krim ya, krim tertentu dari campuran bunga-bunga, ya kan, campuran daun-daun dan seterusnya yang itu belum dilakukan oleh orang lain. Ya kan? Setelah itu jadi barangnya, dihasilkanlah itu krim itu. Maka di sini dijelaskan apa kontribusi krim itu untuk pengembangan keilmuan ke depannya atau pengembangan dari sisi kemanfaatan ekonomi, peningkatan kekuatan ketahanan nasional dan seterusnya. Atau yang disebut kontribusi juga bahwa kita sajikan membuka jalur-jalur riset baru. Jadi pada saat krim itu diceritakan isinya ini dan mengapa itu bisa menyembuhkan karena komposisi dalam krim itu akan ketemu dengan dinding sel yang sedang diobati, maka akan membentuk. Nah, ini nanti akan membuka jalur riset baru. Wah, membuka jalur riset baru. Nah, jadi nanti ada riset banyak yang terkait hasil penelitian Bapak dan Ibu. Lalu di kesimpulan ditegaskan kontribusi riset ini di kalimat terakhir pada bagian kesimpulan. Apa ini kontribusinya? Yang ketiga, yang pertama tadi kan novel 2 kontribusi, yang ketiga adalah penyajian paper. Nah, apa penyajian paper itu? Pertama adalah bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia harus dipenuhi, strukturnya benar, flow, mengalir, dan bebas dari kesalahan ketik. Kalau bahasa Indonesia ya strukturnya harus lengkap, ada subjek, ada predikat, ada objek, dan seterusnya. Lalu flow, mengalir, ceritanya mengalir, dan bebas salah ketik. Yang kedua, pemilihan kata dan frasa yang kontekstual. Mungkin diartikan word to word itu benar maknanya, tetapi pada konteks tertentu harus disesuaikan. Di bidang teknik misalnya untuk mengatakan kemampuan mesin itu kan bisa menggunakan engine performance atau engine ability. Tentu yang benar adalah engine performance. Walaupun ketika engine ability itu dimasukkan ke Google Translate, keluarnya juga akan menjadi kemampuan mesin. Lalu penyajian gambar dan grafik ini sangat penting. Penting. Nah, 3 kali. Mengapa? Karena ini akan memberikan kesan kepada editor dan reviewer bahwa kita ini juga menguasai kecakapan komputer. Penyajian tabel ini penting juga. Lalu kuncinya untuk bisa penyajian paper yang baik adalah kita rajin membaca, rajin menulis, familiar dengan aplikasi-aplikasi di internet ya yang secara online tersedia itu, dan kecakapan komputer. 4 hal ini menjadi karakteristik kunci orang supaya bisa menyajikan paper dengan baik. Rajin membaca, rajin menulis, pemanfaatan aplikasi, dan kecakapan komputer. Jangan Excel apa adanya kemudian dipindahkan ke paper. Nanti akan menjadi sangat umum dan editor akan kesel melihat seperti itu, bosen. Papernya membosankan. Tapi cobalah kita menggunakan software-software yang lain, yang baru, ya kan, yang bisa menyajikan grafik dengan lebih jernih, dengan lebih bagus, menghasilkan manfaat baru atau interpretasi baru. Nah, tabel misalnya. Nah, saya masih melihat banyak dosen yang menyajikan tabelnya itu seperti ini. Ya, semua garis ditampilkan. Nah, ini padahal yang umum, ya, bukan yang benar, tetapi yang umum untuk di jurnal adalah yang seperti ini. Hanya ada garis horizontal pada posisi header, ya,
dan garis horizontal untuk menutup tabel di bagian bawah. Lanjut. Nah, sekarang kita tahu kan standar kualitas artikel itu ada 3. Novelty, kontribusi, dan presentasi yang baik. Lalu bagaimana cara kita membangun roadmap itu supaya kita mencapai itu? Ada 2 cara Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama menggunakan cara bottom up. Jadi di sini saya menganalogikan kita submit paper ke jurnal internasional itu seperti Pak Muji maaf PPT-nya kok tidak bergeser Pak Muji. PPT-nya kok masih yang novelty, yang roadmap. Oh gitu. Sekarang sudah bergeser atau belum? Sudah di roadmap. Saya sudah, Pak. Oh, suaranya maknyus. Sudah kok, sudah roadmap. Sudah roadmap, Pak. lompat. No. Kok nggih kula kok masih novel. Sinyal Ibu. Nggih. Lanjutkan Pak Muji. Lanjut Pak Muji. Ya. Nggih. Nggih. Jadi kita submit artikel ke jurnal itu seperti kita lompat tinggi untuk mengukur kemampuan berapakah kemampuan kita itu bisa dengan bottom up. Pertama, mistar ini kita letakkan di 30 cm, kemudian kita lompat, kemudian kita berhasil, ya senang. Lalu punya artikel lagi, ditempatkan di 50 cm, lompat lagi bisa lagi. Diletakkan di 70 cm, lompat bisa lagi. Sampai naik-naik, dan kita tidak bisa melompat, disitulah capaian publikasi kita. Nah ini sambil belajar, sambil kita mengumpulkan banyak kinerja akademik. Yang kedua, menggunakan top down. Saya lebih suka menggunakan yang top down. Apa artinya? Pada saat kita latihan lompat tinggi, langsung mistar itu kita letakkan 2 meter. Kemudian kita lompat, drag, nabrak. Diturunkan menjadi 170, nabrak lagi, reject lagi. Diturunkan menjadi 150, reject lagi. Diturunkan menjadi 100, bisa lompat. Berarti kemampuan terbaik kita adalah melompat 100 cm. Kalau saya analogikan 100 cm itu adalah jurnal Q4, maka kemampuan sekarang kita adalah jurnal Q4 itu. Sayangnya, saya tidak ada data yang sahih, tetapi sering ketika saya berdiskusi dengan dosen-dosen di Unima maupun di luar Unima, menanyakan bagaimana searching jurnal. Kemudian jawabannya pasti lewat Skimago. Oke, pada saat searching namanya dapat, pada saat searching itu kan kita mencari yang terbaik. Tidak ada orang searching kok mencari yang terburuk gitu, ya kan? Kita mencari yang terbaik. Tapi begitu lihat di Skimago jurnalnya itu Q1, malah kita itu nggak berani. Wong niatnya itu mencari yang terbaik, diberikan yang terbaik, tapi malah Q1. Lalu Pak Muji ada nggak yang jurnal yang mudah dan Q3? Ya, gimana cara kita mengukur itu mudah dan Q3? Kalau kita sendiri tidak yakin. Nah, kalau paper yang kita buat itu memenuhi 3 kriteria tadi, mengandung unsur kebaruan, kontribusi, dan disajikan dengan baik, tempatnya adalah Makomah Mahmudan, tempat terbaik Q1. Nah, kemudian pada saat di reject misalnya, kemudian kita berpikir ulang, pada saat di reject dapat review, diperbaiki, dan disubmit lagi. Bagaimana caranya? Ini prakteknya. Metode 1, latihan publikasi ke jurnal nasional. Misalnya kita mulainya di sini, kan? Kita di sini, latihan dulu di sini. Oh, masuk ke jurnal nasional S3, Sinta 3. Lalu penelitian lagi, punya paper lagi, coba ke jurnal internasional di sini. Maunya di sini, ya, tapi jatuhnya di sini, nggak apa-apa. Penelitian lagi, jurnal Q4. Penelitian lagi, jurnal Q3. Penelitian lagi, jurnal Q2 dan ke Q1.
Kalau dianggap masing-masing punya satu, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa sampai merasakan jurnal internasional Scopus harus di sini. Jangan-jangan di jurnal nasional ini urut Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 dicoba semuanya. Anggap saja di sini ada 2, 1. Butuh kita punya 5 paper baru bisa ingin ke sini. Sambil berlatih, sambil meningkatkan. Kalau sambil meningkatkan. Kalau tidak, paper yang ditulis di jurnal nasional itu seperti itu, kemudian kita ingin ke jurnal internasional, tapi cara nulisnya seperti jurnal nasional, tapi di bahasa Inggris kan. Ya tetap jatuhnya ke sini lagi. Ke sini, terus balik sini lagi. Nah, untuk itu, setiap kali level harus ada peningkatan. Meningkat sampai dengan metode kedua ini adalah cara crazy. Ya, saya suka cara ini. Bisa mempraktikkan cara ini. Punya manuskrip langsung atau Q2. Nah, harapannya diterima. Kalau tidak diterima, maka dapat review, kemudian diperbaiki lagi, submit ke Q3. Kalau tidak diterima dapat review ke sini. Nah, maka Bapak Ibu langsung bisa merasakan sensasi internasional tanpa harus merasakan sensasi nasional. Nah, lebih baik lagi, Bapak Ibu punya paper yang banyak, penelitiannya banyak, punya paper yang banyak, langsung submit ke 1, Q2, Q3, Q4, internasional, nasional terakreditasi, nasional belum terakreditasi. Pada saat yang bersamaan kita akan mendapatkan pengalaman, oh seperti ini toh rasanya ketika submit pakai email seperti ini, menggunakan manuskrip sentral seperti ini, menggunakan OJS, PKP seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini juga boleh dicoba. Bapak Ibu terserah mau milih yang metode 1 atau metode 2, tetapi tidak boleh memilih metode 3, karena tidak ada, hanya 1 dan 2. Lalu, apa itu jurnal nasional itu? Kita akan ke jurnal nasional dulu. Jurnal nasional itu dibagi ke dalam Sinta 1 sampai Sinta 6. Maka penilaian akreditasi jurnal itu didasarkan pada penilaian manajemen dan penilaian substansi. Suatu jurnal dianggap memiliki peringkat 2 jika nilai totalnya di atas 70 dan nilai substansinya sekurang-kurangnya 26. Apa 26 itu? Adalah di sini. 26 itu mewakili substansi dan gaya penulisan. Substansi ada 2, yaitu novelty dan kontribusi. Jadi kalau kita sudah bisa menulis di jurnal Sinta 2, walaupun orang lain melihat artikelnya, kok artikelnya sederhana sekali, kok bisa masuk ke Sinta 2 ya, pasti memenuhi 3 ini. Ada novelty, ada kontribusi, dan disajikan dengan baik, presentasi, NKP. Nah, inilah yang membedakan mengapa dosen yang sudah memiliki publikasi di Sinta 2 sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi dan berjumlah 2 berhak untuk memimpin riset. Karena pada saat diberikan dana hibah oleh Dikti, maka Dikti husnudon kepada kita bahwa hasilnya akan tercapai karena pernah memiliki pengalaman menulis di jurnal yang Sinta 2. Bukan angka 2 atau 1-nya, bukan Sintanya, tetapi Sinta 2 itu mewakili novelty, kontribusi, dan presentasi. Kira-kira begitu, menarik kan? Lalu, kalau begitu saya akan memulainya dengan menulis di Sinta 4. Boleh, kemudian ke Sinta 3, Sinta 2, dan Sinta 1. Nah, Dikti ada aturan.
kalau sebuah jurnal nasional, walaupun di peringkat 6 atau di peringkat 4 atau 5, apabila terindeks di pengindeks internasional seperti Scopus dan Web of Science, berhak mendapatkan status terakreditasi pada peringkat 1. Jadi, kalau ada jurnal nasional, sudah Scopus, langsung otomatis ke Sinta 1. Apa jurnal Sinta 1 itu? Memiliki kriteria NKP, novelty, kontribusi, dan presentasi yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, tadi adalah yang pertama kita mendiskusikan tentang standar nasionalnya, yang kedua mendiskusikan tentang standar kualitas artikel, yang ketiga tentang roadmap menghasilkan artikel yang baik atau bagaimana mencapai level tertinggi dari publikasi itu, dan yang keempat kita akan sama-sama belajar tentang research metric. Apa itu research metric? Research metric itu ada 4. Yang pertama adalah jurnal metrik. Ini mewakili atau ukuran-ukuran parameter-parameter yang menentukan jurnal itu berkualitas atau tidak. Seperti IF, impact factor, SJR score, site score, SNIP, H-index, dan seterusnya. Jurnal-jurnal yang memiliki H-index tinggi diduga dia memiliki kontribusi keilmuan yang lebih baik daripada jurnal-jurnal yang H-index-nya rendah. Sehingga semakin tinggi H-index jurnal, semakin moncer jurnal tersebut dan rata-rata semakin sulit untuk ditembus. Faktor dampak atau impact factor sama, yaitu menghitung membandingkan jumlah sitasi sebuah jurnal dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah terbitan dalam kurun waktu tertentu. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, author metric. Author metric mengukur dampak dan produktivitas seorang peneliti untuk menentukan dosen yang sekaligus sebagai ilmuwan, sebagai peneliti itu ampuh atau tidak, bukan diukur pada kegalaannya di ruang kelas atau kegalaannya di depan teman-teman dosennya, tetapi diukur dengan author metric. Berapakah skor Sintanya, berapakah H-index Scopusnya, berapakah H-index Google Scholar-nya, dan berapa citasinya. Itu menentukan seorang dosen itu patut untuk diikuti pola-pola berpikir keilmuannya atau patut untuk kita ikuti bagaimana cara mereka mendapatkan penelitian atau mengembangkan keilmuannya. Nah, yang ketiga, artikel metrik. Ini adalah untuk melacak kutipan, untuk menentukan apakah di antara sekian banyak artikel yang kita dapatkan itu atau kita hasilkan itu, mana yang terbaik. Atau pada saat kita ke Google Scholar memberikan kata kunci di situ misalnya ekonomi Islam, maka artikel tentang ekonomi Islam yang seperti apa yang dirujuk paling banyak itu akan diberikan oleh Google Scholar. Dan yang keempat adalah altmetrics, membantu peneliti mengukur dampak dari makalah, kumpulan data, situs web, entry blog, dan lain-lainnya. Ini relatif baru yang altmetric ini, kan? Tapi yang banyak dipakai untuk ukuran adalah ini. Kita bahas satu-satu, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk jurnal nasional, itu jurnal metriknya menggunakan Sinta. Misalnya, saya ketik atau masukkan jurnal yang dikelola oleh Prodi Otomotif, Automotive Experiences pada posisi S2, impact-nya adalah 2,04. Arti dalam waktu 2 tahun terakhir, jumlah citasi jurnal Automotive Experiences 2 kali lebih banyak daripada artikel yang diterbitkan. Kalau dalam 2 tahun atau 3 tahun, kalau dalam satu waktu tertentu itu suatu jurnal menerbitkan 100 artikel dan jumlah citasinya 200, maka impact-nya 2. Tapi kalau terbalik menampilkan atau mempublikasikan 200 artikel, tetapi situ, maka impact-nya adalah 0,25. Yang kedua, H-index jurnal. H-index jurnal
adalah berapakah artikel yang diterbitkan oleh jurnal itu yang sudah tersitasi beberapa kali. Semakin tinggi H-indeknya, maka semakin moncer jurnal itu, semakin banyak diikuti oleh peneliti untuk disitasi. Lalu ini citation deniers, H-index, dan citation. Ini disarikan dengan yang ini. Kalau internasional adalah ukurannya side score, impact factor, kemudian SNIP, dan Skimago Journal Ranking. Yang paling banyak didiskusikan dosen Indonesia adalah impact factor dan SJR. Mengapa? Karena ini hubungannya dengan syarat khusus untuk bisa ke lektor kepala dan ke guru besar. Maka sebuah jurnal yang memiliki impact factor tinggi di atas 1 itu sebagai sebuah jurnal yang umumnya lebih sulit ditembus. Lagi jurnal yang memiliki SJR lebih tinggi juga mengindikasikan jurnal itu lebih baik daripada jurnal lain yang memiliki SJR lebih rendah untuk bidang ilmu yang sama. Jadi impact factor jurnal rank itu hanya bisa dibandingkan untuk bidang ilmu yang sama, bidang coverage yang sama. Lanjut. Nah, kalau nasional nih author metric, kita ke author metric. Author metric itu angka-angka yang menunjukkan kualitas atau rankingan kita secara nasional. Kalau ini nasional. Bu Nur Laila Yuliani memiliki skor Sinta 1,27, maka posisinya di kampus ini sebagai researcher lebih baik daripada Pak Mosrid yang nilainya 118. Tetapi kalau Bu Nurla ini berhenti berprestasi, berhenti berproduksi artikel dan sitasi, sementara Pak Andi ini semakin menjadi-jadi, ya kan, kesurupan, semua dipublikasikan, nulis artikel publikasikan, punya pengalaman membuat bangku dipublikasikan, punya apa dipublikasikan semua, sehingga jumlah artikelnya lebih banyak lagi, maka Pak Andi akan menyalip Bu Nur Laila. Tetapi pada saat Pak Andi ini produktivitasnya tinggi dan Pak Saifuddin juga tinggi, Bu Nur Laila juga tinggi, skornya akan naik, tetapi peringkatnya tidak akan naik. Jadi skor Sinta itu atau peringkat Sinta itu bisa berubah menjadi meningkat ketika kita lebih baik atau lebih produktif daripada yang lainnya. Kalau dosen ini anggap saja 4 ini, Bu Nur Laila, Pak Saifuddin, Pak Andi, dan Bu Tiara ini setiap tahun memiliki kinerja yang sama, walaupun skor Sintanya meningkat, tetapi peringkatnya tidak akan berubah. Tetap saja Bu Nur Laila, Pak Saifuddin, Pak Andi, Bu Tiara. Nah, kalau di sini ini menambah sitasi, walaupun jumlah papernya meningkatnya tidak begitu signifikan, tetapi sitasinya meningkat signifikan, dia juga akan bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, author metric. Ini kalau diklik nama Pak Saifuddin dan Pak Andi ini akan muncul dia ranking berapa di Unima ini. Nah, Pak Saifuddin nomor 23, Pak Andi nomor 27. Bagaimana supaya Pak Andi menyalip Pak Saifuddin? Caranya Pak Andi menerbitkan lebih banyak artikel dan menakut-nakuti Pak Saifuddin. Kalau Pak Saifuddin mau publikasi, Pak Andi bilang, jangan Pak Saifuddin, jangan, ditahan dulu, jangan publikasi. Maka Pak Saifuddin tidak publikasi dan Pak Andi publikasi lebih banyak, Pak Andi akan menyalip Pak Saifuddin. Tapi cara itu boten pareng, tidak diizinkan oleh alam semesta. Yang baik adalah sama-sama berkembang, saling mendukung. Pak Andi mendukung Pak Saifuddin mendukung Pak Andi. Saling berkolaborasi, lalu keduanya akan meloncat ke posisi halaman 1, nyalip dari fakultas-fakultas yang lainnya. Kalau internasional, ukurannya Scopus dan Web of Science.
ini adalah misalnya di Scopus Pak Mosrid Andi Widianto, ya. Metriknya adalah dia memiliki 8 dokumen, disitasi 3 kali, dan H-indeknya 1. H-indeks Scopus hanya memperhitungkan sitasi pada artikel yang terindeks di Scopus. Nah, yang kedua, untuk author metrik yang kedua diberikan oleh Web of Science atau Thomson Reuters atau Publons atau Clarivate Analytics. Itu sekarang sama saja. Maka H-index di Web of Science juga akan dihitung berapakah total citasi di artikel kita yang terindeks di Web of Science oleh artikel-artikel yang terindeks di Web of Science juga. Nah, itu juga ada metrik berapakah laju Bu Hikmah kayaknya suaranya. Nah, berapakah laju artikel yang kita hasilkan per tahun, ya kan? Kemudian dibandingkan dengan sitasinya. Yang bagus, seorang dosen itu sitasinya lebih tinggi daripada artikelnya. Bagus untuk ilmu pengetahuan. Kalau bagus untuk institusi, maka sitasinya tinggi, artikelnya juga tinggi. Nah, ini adalah Web of Science. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun di Web of Science, silakan mendaftar. Nanti akan mendapatkan Researcher ID dan data-data publikasinya bisa diekspor dari ORCID. Maka di laman Publon akan seperti tampilan saya ini, boleh menggunakan foto-foto yang tidak harus yang resmi. Lalu di sini akan ada summary, metric, publication, dan peer review. Nah, berarti kalau di sini ada verified reviewer, berarti saya sudah pernah mereview 3 kali di jurnal yang terindeks Web of Science dan menjadi sekali di editor paper di jurnal yang diakui oleh Web of Science. Jadi ini semua akan dipertimbangkan di percaturan researcher dunia. Kalau Bapak Ibu punya akun di Google Scholar, sudah punya semua di Web of Science ini, nanti kalau bikin dan kelihatan seperti ini, maka dunia atau editor kan memanggil Bapak Ibu sebagai reviewer, ya kan? Kalau jadi reviewer, nanti kita akan direkognisi di dunia atau di kawasan. Yang disebut dosen berkualifikasi internasional jadi Tokyo atau tidak harus berada di Guangzhou atau tidak harus berada di Zagreb, tidak harus berada di, tapi cukup bahwa kiprah kita juga mereview jurnal yang diterbitkan dari Mesir, kita mereview jurnal yang diterbit Atalanta dan seterusnya. Nah, disinilah nanti kita urutkan tadi Sintas, Scopus, dan Web of Science. Publikasi, meneliti, publikasi itu sebenarnya dalam rangka meningkatkan supaya author metrik kita meningkat. Kalau kemudian dari hasil publikasi itu kemudian bisa digunakan untuk ke lektor kepala, ke profesor, itu hanya efek samping dari seorang researcher. Itu adalah hadiah dari negara yang diberikan melalui administrasi perguruan tinggi. Tetapi yang lebih penting sebenarnya bukan itu, tetapi kita meningkatkan angka-angka berapa jumlah publikasi yang terindeks di Web of Science, berapa kali citasinya, H-index, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah artikel metrik. Artikel metrik menjelaskan jumlah artikel yang kita publikasikan, mana yang mendapatkan citasi yang lebih banyak. Contohnya ini adalah Pak Fahmi Medias,
Ini tulisannya adalah Badan Wakaf Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. Maka Pak Fahmi ketika mengklik tulisan ini akan mendapatkan sudah disitasi oleh artikel apa saja, dari jurnal apa saja, kualitasnya seperti apa. Maka semakin banyak artikel kita itu disitasi, disinilah amal akademik itu diwujudkan oleh si Google Scholar. Kita langsung tahu siapa orang-orang yang mengembangkan riset kita atau mendapatkan petunjuk dari riset membaca artikel kita atau mensitasi, membandingkan, mengkomparasikan, mendiskusikan, menginterpretasikan dengan membandingkannya dengan artikel kita. Maka ketika ini disitasi oleh NF Fuadi, Pak Fahmi bisa klik artikel ini, klik. Ternyata artikel ini juga disitasi lagi oleh 18 kali. Artikel yang kebijakan ini disitasi lagi oleh 15 kali. Maka bagaimana ilmu pengetahuan itu bekerja? Ini artikel Pak Fahmi disitasi oleh misalnya 3 artikel. Yang 3 artikel ini disitasi lagi misalnya kemudian di antara 3 ini disitasi lagi, disitasi lagi, disitasi lagi, disitasi lagi. Nah, inilah MLM, tetapi kemanfaatan turun-menurun daripada kita publikasi. Pak Fahmi mempublikasikan ini pada 3 tahun yang lalu, sudah lupa bagaimana jerih payahnya mempublikasikan. Tetapi manfaat turun-temurunnya akan dirasakan dan kita tidak merasa kehilangan. Justru sitasi-sitasi ini akan terkumpul menjadi sebuah kebaikan yang mudah-mudahan kita semua akan menerimanya besok, tentunya bukan pada saat di alam dunia ini. Lalu kalau internasional, artikel metriknya saya contohkan ini artikelnya Bu Eka Sakti Wahyuning Tias nih. Diterbitkan di Clinical Plasma Medicine. Artikel ini sudah disitasi 3 kali oleh artikel-artikel di sini. Nah, ini juga disitasi lagi, yang ini disitasi lagi, yang ini disitasi lagi. Nah, inilah yang disebut artikel metrik. Seberapa banyak artikel kita disitasi orang, yang mudah-mudahan itu adalah memberikan petunjuk kepada orang untuk membuka jalur-jalur riset baru. Nah, apa toh impact factor? Tadi kan sudah metrik, sekarang impact factor. Impact factor itu adalah faktor dampak frekuensi rata-rata artikel dari jurnal yang diterbitkan 2 tahun terakhir dikutip di tahun JCR. Intinya sih, kalau impact faktornya tinggi, artinya jurnal itu antara jumlah sitasi dan jumlah terbitan pada kurun waktu tertentu lebih banyak jumlah sitasinya. Jurnal yang baik sitasinya jauh lebih banyak daripada terbitan artikelnya. Itulah mengapa jurnal-jurnal yang masuk ke Scopus kemudian dia menggantikan niat sejatinya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi motif ekonomi. Awalnya hanya menerbitkan 20 artikel per tahun. Pada saat masuk ke Scopus menjadi 1000 artikel. Nah, ketika 1000 artikel dari 20 menjadi 1000, sementara sitasinya tidak meningkat, maka impact-nya akan sangat turun ke bawah mendekati 0. Dan kalau sudah seperti itu terjadi malpraktek publikasi, unethical publication, lalu dia akan dilaporkan oleh peneliti yang lain dan akibatnya jurnal itu discontinue dari Scopus. Nah, ini yang sering kita banyak didiskusikan adalah tentang KI. Kita lebih suka mendiskusikan kuartil daripada SJR. Harusnya yang dibicarakan adalah SJR-nya. Nah, jurnal ini multidisipliner ini, ya kan? Nih, ya, dari jurnal 2 ini SJR-nya 1,02, yang satu 16,35, sama-sama Q1. Bagus yang mana?
tentu yang ini lebih bagus, walaupun sama-sama Q1. Jadi jurnal sama-sama Q1 itu juga dalamnya macam-macam. Mengapa? Karena kuartil itu sesuai dengan karakteristiknya adalah membagi 4. 100 jurnal dibagi 4, maka 76 sampai dengan 100 adalah Q1. 0 sampai 25 menjadi Q4. Tetapi dalam Q1 itu kan ada peringkat 80, ada peringkat 95. Maka jurnal yang memiliki SCR skor lebih tinggi, walaupun sama-sama pada kuartilnya, dia ada lebih strong, lebih kuat. Side score, ini tidak saya bahas, jadi ini berapakah jumlah citasi per kurun waktu tertentu. Lalu yang terakhir adalah H-index. H-index adalah metrik untuk mengevaluasi kinerja publikasi perorangan. Kalau itu H-index peneliti. Kalau H-index jurnal berarti publikasi jurnal. H-index itu menilai berapakah jumlah paper terhadap jumlah citasi. Jika jumlah citasi tertingginya itu ditarik ke horizontal dan ketemu pada jumlah paper ini, disinilah adalah H-index. Apa artinya? H-index peneliti itu 10, misalnya 10 jika 10 artikel masing-masing menerima setidaknya 10 kutipan. Dan H-index mereka 25 jika 25 artikel masing-masing menerima 25 kutipan. Di 10 publikasi, namun hanya ada 1 publikasi yang disitasi, berapapun citasinya, H-index-nya tetap 1. Jadi kalau Pak Erham punya 25 paper, kemudian 4 paper teratas itu disitasi oleh 25 citasi, tetapi artikel nomor 5 itu hanya disitasi oleh 3 citasi, H-index-nya tetap 4, bukan 25. Jadi jumlah paper, di sini jumlah citasi. Jumlah citasi terbanyak ke sini dipotongkan, inilah jumlah H-index. Jadi inilah H-index-nya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, kita diskusinya yang lebih banyak. Pas ini jam 14 lebih 10. Nah, ngatan, mari kita buka sesi diskusi yang lebih hangat tentang apa saja yang berkaitan dengan membangun roadmap publikasi. Silakan Pak Adi untuk dikoordinasi diskusinya. Oke, terima kasih Pak Muji atas materinya. Monggo Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya kepada Pak Muji dipersilahkan sampai dengan jam 2:30 barangkali. Monggo. Izin bertanya Pak Muji. Monggo Pak Andi. Kalau terkait dengan roadmap peneliti yang terlanjur bubar, bagaimana Pak Muji? Apakah nanti dinilainya itu, memperbaikinya itu pas sebagai, kalau dipublikasi first author-nya saja, atau juga bisa mulai dari yang jadi anggota Pak Muji? Maksudnya gimana Pak? Misalnya seperti saya itu konsennya bukan di robotik, tetapi publikasi saya dengan peneliti sebagai anggota itu juga banyak yang terkait dengan robotik. Padahal saya tuh konsepnya di sistem kontrolnya, bagian kecil dari robotik itu. Nah, sekarang saya jadi bingung waktu mau menyusun aku jadi ini nenggon apa sih begitu? Itu menjadi masalah. Nah, saya ingin memperbaiki. Terus apakah saya tetap harus menerus ke robotiknya atau saya sesuai dengan yang awal Pak Muji? Terima kasih. Oke. Begini Pak Andi, dokter spesialis itu kan boleh mendapatkan atau spesialis kandungan, juga spesialis penyakit dalam, juga spesialis THT, juga spesialis apa. Tetapi dia jalan semua. Pak Andi juga boleh membangun roadmap itu di bidang robotik, di bidang web design, di bidang apapun boleh. Satu dosen memiliki 3 roadmap boleh kok. Silakan, namanya multi talent. Pada saat kita ingin riset
bidang robotik ya roadmap robotiknya yang dibuatkan. Pada saat kita riset di bidang web design ya web desainnya yang dikuatkan. Boleh Pak Andi, lebih baik. Makasih Pak Muji. Menurut saya Pak Muji terkait lagi dengan ini. Saya pernah baca itu tentang apa karir seorang dosen itu kalau yang bubar begitu nggak bisa jadi profesor. Bagaimana nih Pak Muji? Bapak dan Ibu sekalian, menjawab pertanyaan Pak Andi itu begini. Ingin jadi guru besar. Syaratnya untuk bisa jadi guru besar misalnya ya 4 artikel di Scopus. Kemudian 4 artikelnya itu 1 di bidang informatika, 1 di bidang agama, 1 di bidang hukum, dan 1 di bidang ilmu kesehatan. Ya, pemerintah itu bingung Pak Andi itu mau jadi profesor bidang apa. Tapi kalau Pak Andi ingin menjadi profesor informatika dan Pak Andi pada saat ngurus guru besarnya itu kan Pak Andi punya 20 artikel yang didaftarkan itu yang hanya informatikanya saja. 4 artikel informatika dijadikan didaftarkan sebagai modal guru besar, sementara 6 artikel lain terkait agama, hukum, dan seterusnya tidak usah dilaporkan. Siap. Kamu sih, matur nuwun, siap. Ya. Terima kasih Pak Andi. Akeh ora bingung duwe titik ingin akeh. Terima kasih Pak Andi pertanyaannya. Oke, monggo Pak Sotik barangkali ada yang menanyakan. Saya tadi untuk ini Pak, kemarin pas pengalaman saya membuat artikel itu terkait dengan yang namanya kedalaman pembahasan itu seberapa ya Pak? Ya mungkin butuh penjelasan Pak terkait dengan kedalaman pembahasan itu bagaimana gitu Pak? Mungkin sesuai dengan tema hari ini atau enggak gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya Pak Adi. Ya. Terima kasih Pak Sotik. Monggo Pak Muji. Ya siap Pak Sotik. Begini, di pembahasan itu syaratnya cuma 1 Pak. Syaratnya ada dialog dengan hasil temuan-temuan penelitian sebelumnya. Kemudian hasil temuannya Pak Sodik itu didialogkan dengan hasil temuan sebelumnya milik orang lain. Lalu positioning, posisinya di mana? Apakah memperkuat? Apakah menyanggah? Apakah hanya biasa saja? Nah, kalau hasil temuan Pak Sodik saat ini itu kok tidak memperbaiki hasil penelitian sebelumnya, maka itu tidak ada argumen baru atau tidak ada kontribusi baru dalam pembahasan. Tetapi kalau temuan saat ini itu memperbaiki temuan yang sebelumnya, walaupun sedikit, itulah yang disebut kontribusi. Jadi syaratnya menulis pembahasan itu ada dialog terhadap minimal 2 atau 3 lah penelitian sebelumnya. Misalnya Pak Sodik menemukan cairan tertentu yang bisa mengencerkan darah. Nah, dari bahan alam misalnya. Lalu hasilnya itu didiskusikan. Jadi penelitian ini memperbaiki sebelumnya atau berbeda dengan sebelumnya, posisinya di mana. Itulah kedalaman pembahasan. Cerita baru, memuat cerita baru. Ya, dari mana membuat ceritanya? Dengan menghubungkan bukti-bukti empirik yang dihasilkan dari metode penelitian. Begitu Pak Sotik. Oke. Ya Pak. Oke. Terus tanya lagi Pak, boleh Pak? Oke, ada dialog Pak Sotik. Oke. Tanya lagi, ini mungkin terkait dengan tadi soal di pretest tadi kan berarti untuk H-index itu dihitung berdasarkan jurnal yang disitasi ya Pak ya. Jadi misalnya jurnal yang disitasi itu ada 7, masing-masing disitasi 1, itu ya 7 H-index-nya gitu ya Pak ya. Bisa langsung dijawab Pak.
Monggo Pak Bisa, Muji. nggih. Nggih. Halo, Pak Sodik. Nggih. Kalau Pak Sodik punya 7 artikel, dan masing-masing disitasi oleh 1, maka H-indeksnya 1. Kalau 7 Masing-masing artikel disitasi. itu 3. Ya, kalau dari 7 artikel itu artikel pertama disitasi 3 kali, artikel kedua 4 kali, artikel ketiga 5 kali, artikel keempat 1 kali, maka H-indeksnya 3. Jadi H-indeks itu adalah berapakah jumlah paper yang disitasi oleh paper-paper lain yang terbanyak sampai angka terbanyaknya itu sama dengan jumlah paper yang disitasi. Bagaimana ya cara menjelaskannya? Begini, kalau Pak Sodik itu memiliki 10 artikel dan masing-masing artikel itu disitasi 2 kali, H-indeksnya 2. Kalau masing-masing artikel disitasi 4 kali, H-indeksnya 4. Kalau ada 6 artikel yang sitasinya lebih dari 10 kali, tetapi artikel yang ke-7 itu hanya disitasi 5 kali, H-indeksnya 6. Jadi H-indeks adalah pertemuan antara jumlah sitasi dengan jumlah paper tersitasi terbanyak, itulah H-indeks. Nah, H-indeks, menaikkan H-indeks dari 0 ke 1, 1 ke 3 itu ringan atau bisa lah, ringan. Tapi 3 ke atas itu sulitnya bukan main, karena harus menambah jumlah artikel baru kita yang tersitasi sejumlah artikel lama kita. Nah, beratnya di situ. Begitu Pak Sodik. Nggih. Ada lagi yang lainnya? Pak Sodik? Cukup sementara cukup. Nggih. Monggo, Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan sampai dengan jam 2:30. Berarti masih 10 menit lagi sebelum nanti kita lanjut ke post test. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Waktunya masih 10 menit lagi. Kalau nggak ada ya nanti bisa dicukupkan Pak Adi, nggak apa-apa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya kira kalau tidak ada yang ditanyakan. Kita tunggu dulu. Oke, cukup ada yang ingin bertanya. Baik, siap. Ya. Pak Musdianto. Bagaimana Pak Mudianto? Banyak banget. Terima kasih Pak Muji, terlambat. Oke. Saya ikuti dulu. Tadi itu saya sering ikut pelatihan jurnal, tetapi nggak pernah nulis ya, sama saja ya. Tadi pagi ikut UGM, sekarang ikut Pak Muji. Ini nggak tahu nulis. Ya terima kasih, monggo dilanjut dulu. Apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, sudah mendapat kebaikan dari tolabul ilminya itu sudah dapat pahala Pak. Oke. Jadi memang akhir-akhir ini menjadi lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan menulis artikel, tetapi masalahnya sama, setelah selesai ikut pelatihan itu tidak dilanjutkan dengan mempraktekkan. Nah, sehingga kita akan lupa ya. Untuk itu kita itu sebenarnya siapa saja perlu inhibitor untuk supaya kembali lupanya itu lebih lama. Dasarnya kita ini kan lupa. Kemudian pada saat mendapatkan pelatihan seperti ini menjadi ingat.
Nah, tugas kita adalah menahan seberapa lama ingatan kita itu supaya kembalinya ke lupa itu lebih lama. Tidak, grafiknya tidak lupa, ingat, tetapi lupa, ingat, baru kemudian lupanya setelah lebih dari 1 tahun. Insya Allah kalau kita ada inhibitor lupa, menahan lupa atau menolak lupa, kita akan menjadi lebih banyak yang diingat. Nah, pada saat diingat, itu menjadi modal kita pada saat menulis artikel. Dan Bapak Ibu semuanya, materi yang saya sampaikan hari ini sebenarnya belum mengupas tentang karakteristik artikelnya, tetapi lebih pada bagaimana kita membangun roadmap penelitian, membangun roadmap publikasi menjadi dosen setara level 8 dan level 9. Minggu-minggu berikutnya nanti akan disambung lagi dengan materi-materi yang lebih in-depth, lebih mendalam. Minggu depan, 2 minggu lagi Pak Adi ingin membahas, sudah masuk ke karakteristik artikelnya. Jadi akan lebih menarik lagi. Kira-kira begitu Pak Adi. Bisa dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji atas materinya. Baik Bapak Ibu semua, nanti jam 2:30 kita akan mulai post-testnya, jadi mohon untuk dipersiapkan kembali, dan kami dari Panitia Channel Publikasi terima kasih atas partisipasinya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berarti mau Terima kasih rumiyin. Pak Adi. Sami-sami Bu. Nuwun Pak Muji, Pak Adi. Sama. Oh, itu buat siap-siap permata sebetulnya. Jenlef. Jenlef nggih, terima kasih. Pada rahmat. Insyaallah. Ini kita end Pak Muji, roomnya. Sebentar Pak. Yang lain biar live dulu semua, terus kita terakhir. Kalau Pak Adi ada kegiatan, ditinggal aja, nanti saya nungguin, nggak apa-apa. Oke, izin. Assalamualaikum. Salam. Sekarang peserta meningkat dari 60-an Pak Muji. Wingi 30-an, sekarang 60-an lebih. Slow Pak kalau hari Jumat. Iya. Pak Muji. Gue bisa bikin Sabtu. Pesertanya insya Allah 100. Saya belum sama saya tanya. Yang apa? Oh janganlah, jangan Sabtu itu waktunya kita mancing. Pak, moodnya dibuka dulu. Mancing keributan. Sudah kok Bu Kristina, sudah saya buka. Recordingnya dimatikan. Oh, ya, dulu Pak Yudhikar.